Pernah gak sih kebayang gimana rasanya udah pensiun dari dunia kelam, hidup tenang sama keluarga, tapi tiba-tiba masa lalu datang ngejar, ngerusak semuanya. Itulah yang dialami oleh Charlie Mattei, mantan ketua gangster paling disegani di Perancis. Dulu nama Charlie udah kayak legenda, tapi sekarang dia cuma pengen hidup normal, jadi bapak rumah tangga biasa, jauh dari kekacauan dunia kriminal. Kisah dimulai di pagi hari yang kelihatan biasa aja. Charlie nganter anak bungsunya, Anna, ke sekolah. Di perjalanan, Anna merengek minta mampir sebentar buat nonton pertunjukan sirkus yang lagi mangkal di pinggir jalan. Karena sayang banget sama anaknya, Charlie setuju nurunin Anna di sana. Sementara dia sendiri cari parkir di basement. Tapi siapa sangka, disinilah semuanya berubah. Pas di basement, Charlie sempat berhenti sejenak nikmatin alunan musik dari mobilnya. Mungkin ngerasa damai, tanpa tahu beberapa detik lagi damai itu bakal berubah jadi neraka. Tiba-tiba muncul sekelompok pria bertopeng, nggak pakai basa-basi, langsung nembakin Charlie dari segala arah. Tubuhnya dihujani 22 peluru. Normalnya ini udah tamat, tapi Charlie bukan orang biasa. Dia sekarat tapi masih hidup. Charlie langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter-dokter berusaha keras nyelamatin nyawanya. Sambil berjuang antara hidup dan mati, Charlie kebawa ke masa lalunya. Dulu saat masih muda, Charlie sempat masuk penjara. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang gak main-main, ketua mafia Prancis paling ditakuti pada masa itu. Mereka berdua punya hubungan spesial, udah kayak ayah sama anak. Si ketua mafia bahkan udah menganggap Charlie sebagai penerusnya. Setelah mereka bebas, keduanya kembali ke dunia luar. Tapi kedamaian gak bertahan lama. Charlie dapat kabar kalau sang ketua mafia udah dibunuh oleh rivalnya. Gak pakai mikir, Charlie ngajak dua sahabatnya, Tony dan Karim, buat balas dendam. Mereka bertiga sukses ngelumpuhin musuh-musuhnya. Sejak saat itu, Charlie naik jadi ketua mafia tertinggi, sedangkan Tony dan Karim setia jadi tangan kanannya. Tapi, berbeda dengan kebanyakan mafia lain, Charlie punya prinsip, gak mau terlibat bisnis narkoba atau perdagangan barang haram. Setelah operasi, Charlie berhasil selamat, tapi dia masih koma, gak sadar sama sekali. Keluarganya cuma bisa nunggu di ruang ICU, berharap dia segera bangun. Beberapa hari kemudian, Charlie akhirnya sadar. Belum sempat istirahat tenang, Detektif Rosa, polisi yang menangani kasus penembakannya, datang menjenguk. Rosa bilang hasil penyelidikan sementara menunjukkan ada kemungkinan pelaku adalah orang yang cukup dekat dengan Charlie. Soalnya penyerangan itu kelihatan terlalu terencana. Gak lama setelah Rosa pergi, seseorang coba menyusup ke ruang perawatan Charlie. Niatnya jelas mau habisin dia. Tapi sial bagi si pelaku, Rosa udah mindahin Charlie ke ruangan lain. Penyerangan kedua ini bikin Charlie makin sadar. Ini bukan cuma bisnis kriminal biasa, ada pengkhianatan di dalam lingkaran orang-orang terdekatnya. Besoknya, Tony datang menjenguk. Tony yang dulu sahabat sekaligus tangan kanan Charlie, sekarang udah jadi ketua mafia gantiin posisi Charlie. Tony kelihatan marah, bersumpah bakal cari siapa dalang penembakan itu. Charlie cuma diam menatap Tony dengan tatapan penuh curiga. Tak lama setelah itu, Karim, sahabat lama Charlie yang lain, juga datang. Dia bawa kabar penting. Dia berhasil nangkep salah satu pelaku, disekap di sebuah tempat rahasia. Charlie meski masih belum sepenuhnya pulih, setuju buat ikut Karim ke tempat itu. Tapi mereka nggak sadar ada mobil polisi yang membuntuti mereka. Detektif Rosa yang udah curiga dari awal. Gak kehabisan akal, Karim langsung nyuruh anak buahnya buat ngehalau Rosa.
dan mereka pun berhasil ngilang dari radar polisi. Di tempat persembunyiannya, mereka bawa si pelaku ke hadapan Charlie. Si pelaku gemeteran, udah kayak lihat hantu. Dia ngaku cuma disuruh seseorang buat nembak Charlie. Dan nama yang keluar dari mulutnya bikin Charlie kaget bukan main. Tony, sahabatnya sendiri, orang yang udah dianggap keluarga. Motifnya, ternyata Tony pengen buka bisnis narkoba. Dia tahu selama Charlie masih hidup, dia nggak bakal bisa jalanin bisnis kotor itu, karena Charlie anti banget sama barang haram. Jadi satu-satunya jalan, habisin Charlie. Charlie kecewa berat, tapi karena udah janji, dia tetap ngelepas si pelaku. Tapi kondisi makin rumit. Setelah nganter Charlie pulang, Karim malah diculik sama anak buah Tony. Karim disiksa brutal, bahkan sebagai pesan, jari tangan Karim dipotong dan dikirim ke rumah Charlie dalam sebuah paket, seolah jadi undangan perang. Beberapa hari kemudian, Karim ditemukan tewas. Pemakamannya penuh duka. Keluarga Karim terpukul, dan Charlie, dia udah nggak peduli lagi soal sumpah persahabatan. Tony harus bayar mahal. Charlie langsung ngumpulin anak buah setianya. Dia nyuruh mereka pergi jauh-jauh dari kota ngelindungin keluarga masing-masing, karena dia tahu perang ini bakal brutal. Dan Tony gak bakal segan menyerang orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Tony malah pesta merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan Karim. Tapi di tengah pesta itu, Charlie muncul sendirian, bawa pistol dan granat. Semua anak buah Tony dipaksa nyerahin senjata. Malam itu jadi momen di mana Charlie resmi menyatakan perang terbuka. Règle passé qu'on surmis une cagoule. Tous. Les uns après tout reviendra. Il faudra me tuer pour m'arrêter. Charlie mulai nargetin anak buah Tony satu persatu. Salah satunya waktu anak buah Tony lagi ziarah ke makam anaknya. Charlie datang, langsung tembak. Sekalian mampir ke kuburan anakmu, karena sebentar lagi kamu nyusul, katanya. Tony makin kebakaran jenggot. Dia ngirim anak buahnya buat ngacak-ngacak rumah Jack, sahabat lama Charlie lainnya. Tapi ternyata ini jebakan. Charlie udah siap di markas persembunyian. Jack disuruh kabur, sementara Charlie sendiri ngelawan pasukan Tony. Terjadi baku tembak brutal. Sampai akhirnya Charlie berhasil kabur naik motor, sementara Jack sempat ditangkap. Charlie kabur ke arah pasukan polisi yang lagi patroli, bikin anak buah Tony terpaksa berhenti ngejar. Charlie sadar dia nggak bisa ngelawan sendirian. Dia ketemu lagi dengan detektif Rosa. Mereka bikin kesepakatan. Charlie bantu ngasih bukti kejahatan Tony, asal Rosa bantu amankan keluarganya. Sementara itu, Tony sedang berada di tengah-tengah pesta pernikahan adik lelakinya. Dia menikmati momen itu dengan penuh kebanggaan, merayakan kesuksesannya yang kini tak tertandingi. Tapi, di balik senyum dan tawa, dia sama sekali tidak sadar kalau ada ancaman besar yang sedang mengintainya. Di sisi lain, Charlie memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke markas operasi bisnis haram Tony. Dengan penuh perhitungan, dia melumpuhkan para penjaga satu persatu tanpa menimbulkan kegaduhan. Setelah berhasil masuk, Charlie langsung mencari dokumen-dokumen penting, semua data transaksi barang haram Tony yang selama ini dijalankannya. Setiap lembar bukti itu dia salin, mengumpulkannya sebagai senjata pamungkas untuk menjatuhkan Tony secara hukum. Namun, di tengah penyusupannya, Charlie menemukan sesuatu yang jauh lebih personal. Salah satu anak buah Tony yang terlibat dalam pembunuhan Karim malam itu.
Si pria malang itu langsung gemetar ketakutan, menangis sambil memohon ampun. Tapi bagi Charlie, pengkhianatan ini sudah terlalu dalam. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Charlie menekan pelatuknya. Satu tembakan mengakhiri hidup si pengkhianat. Keesokan malamnya, Tony benar-benar dibuat murka saat menyadari bahwa seluruh data transaksi bisnis haramnya telah dicuri. Dia tahu hanya ada satu orang yang cukup berani melakukan ini, Charlie Mattei. Dia nyuruh anak buahnya culik kedua anak Charlie. Saat anak-anak Charlie pulang sekolah, mobil mereka disergap. Putri sulung Charlie ditemukan polisi dalam keadaan babak belur, sementara anak bungsunya masih disekap. Charlie minta Rosa bikin berita palsu soal dia yang katanya udah ditangkap polisi. Harapannya Tony berhenti ngejar keluarganya. Tapi Tony licik. Dia tetap nyuruh ajudannya buat bunuh anak bungsu Charlie. Disinilah titik klimaks cerita. Charlie yang udah mencium gelagat ngikutin ajudan Tony pakai motor. Penjaga di tempat penyekapan gak tega buat ngebunuh anak kecil tak berdosa. Tapi ajudan Tony malah marah, langsung ngebunuh si penjaga. Saat anak Charlie mau pergi, Charlie datang. Terjadi baku tembak terakhir. Ajudan Tony tewas dan Charlie berhasil selamatkan anak bungsunya. Setelah semua anak buah Tony habis, Charlie datengin Tony di markasnya. Tapi bukannya langsung nembak, Charlie datang dengan satu pesan. Dia masih pegang sumpah persahabatan mereka. Tapi Tony malah licik, coba manfaatin kelemahan Charlie. Untung polisi datang tepat waktu. Tony ditangkap. Semua bukti kejahatannya udah di tangan polisi. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas semua tindakannya. Tenez devant moi. Toi, tu vas regretter d'avoir survécu tes blessures. Zach. Oui, Charlie. Charlie akhirnya bisa kembali hidup damai bareng keluarganya. Masa lalu kelamnya benar-benar udah ditinggalkan. Tapi ada satu pesan penting dari cerita ini. Kadang musuh paling berbahaya bukan orang asing, tapi justru orang terdekat kita sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Terima kasih.